Kamu udah pergi gitu.
Selamat sore Amang, Inang, Abang dan kakak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Selamat datang di ibadah pembukaan Parheheon Naposobulung HKBP Bandung tahun 2026. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya, pembukaan serta rangkaian kegiatan Parheheon Naposobulung HKBP Bandung tahun 2026 akan dibuka dan dilaksanakan. Dan pada hari ini, kita bersama-sama akan membuka seluruh rangkaian kegiatan dengan ucapan syukur dan sukacita. Mari kita saksikan rangkaian prosesi pembukaan Parheheon Naposobulung tahun 2026.
Salib. Salib adalah lambang keselamatan kita, di mana Yesus Kristus telah disalibkan untuk menebus dosa kita dari maut dan kematian, sehingga kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku." Alkitab. Alkitab ini berisi firman Tuhan yang menjadi kebenaran bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Lilin. Lilin merupakan simbol terang dan sukacita. Biarlah hidup kita senantiasa diterangi oleh kasih Kristus dan menjadi terang bagi sesama dalam kehidupan setiap hari. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saat ini, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Naposo Bulung yang akan membawakan lagu berjudul Alleluia Faint Faith. Kiranya melalui lagu ini, kita semakin diteguhkan untuk terus memberitakan kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kita.
Selanjutnya, mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah. Kepada Amang Parhalado, kami persilahkan. Salam, jemaat yang dikasihi Kristus. Sebelum memulai ibadah kita, minggu kita disebut pada minggu hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik teguh berpegang pada kebenaran. Sekali lagi, teguh berpegang kepada kebenaran. Mari saya mengundang untuk kita satukan hati kita untuk memulai ibadah kita berdoa saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 sampai ke-3, ayat ketiga kita bangkit berdiri. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita damai dan teduh, bersama kita jaga dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhkan kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan, diambil dari hukum ke-9 dan maksudnya demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apa belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Gembala baik bersuling
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, agar keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengarkan firman Allah diambil epistel pada minggu ini dari Amos ke-5 mulai dari ayat 24 sampai 27. Mari kita baca secara bergantian. Saya mulai ayat 24. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan kurban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu
Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut dewa Sakut, rajamu, dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. dan aku akan membawa kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan Allah semesta alam namanya. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita baru. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat sore bagi kita semua. Warta Jemaat di Minggu ke-12 setelah Trinitatis, tanggal 23 Agustus 2026, pukul 15 WIB. Yang pertama, pertanyaan daerah.
Rabu tanggal 26 Agustus pukul 18. Daerah 1 Riau Patra Komala. Di rumah Bapak Edir Sitio, Ibu Novita Boru Butar-Butar, bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Daerah 3 Dago. Di rumah Bapak Sintua Sintong Tobing, Ibu Nancy Boru Sihaan, bertempat di ruang serbaguna lantai 2. Daerah 4 Sarbuncip. Di rumah Bapak Sintua Manapang Sihaan, ralat. Daerah 3 Dago. Di rumah Bapak Amang Tahan Sihaan, Ibu Rospita Boru Huta Barat, bertempat di ruang serbaguna lantai 2. Daerah 4 Sarbuncip. Di rumah Bapak Sintua Manapang Sihaan, Ibu Saryana Boru Purba, bertempat di Setiabudi Regensi Blok B nomor 74. Daerah 8 Bypass Timur. Di rumah Bapak Robin Hutayan, Ibu Ira Boru Napitupulu, bertempat di ruang konsistori lantai 1. Kamis 27 Agustus pukul 18. Daerah 2 Antapani Arcamanik. Di rumah Bapak Sintua Medan Nababan, Ibu Rohani Boru Simanjuntak, bertempat di ruang serbaguna lantai 2. Daerah 5 Malabar. Di rumah Ibu Nyonya Dameria Gultom Boru Simanjuntak, bertempat di ruang konsistori lantai 1. Daerah 6 Bansel. Di rumah Ibu Nyonya Daulay Boru Sirait, bertempat di Jalan Lewisari 5 nomor 61. Yang kedua, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, Lundu Nikodemus Manurung, putra dari Bapak Lukman Manurung, Ibu Berliana Boru Simanjuntak, Jemaat HKBP Anugrah Resort Sinta Nauli, dengan Margaret Hana Helen Boru Sinurat, putri dari Bapak Barmen Sinurat, Ibu Rohani Boru Sinaga, Jemaat Daerah Bypass Timur HKBP Bandung Resort Bandung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus pukul 8.30 di HKBP Bandung Resort Bandung. Bimbingan kepada calon pengantin pada hari Jumat tanggal 28 Agustus pukul 10 di HKBP Bandung Resort Bandung. Yang ketiga, persembahan khusus. Pada ibadah hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk membantu pembangunan HKBP Paya Gambar, Resort Serdang, Distrik 29, Deli Serdang. Bersukacitalah kita dalam menyampaikannya. Yang keempat, kebangunan Naposobulung HKBP Bandung. Pada ibadah saat ini akan diadakan pembukaan kebangunan Naposobulung. Kegiatan Parheheon berlangsung hingga hari Minggu tanggal 11 Oktober mendatang. Kiranya rangkaian kegiatan berlangsung meriah dan diberkati Tuhan. Yang kelima, Pesta Distrik. Pada Minggu 6 September bertempat di Gedung Istana Kana Kawaluyaan akan diadakan pesta penggalangan dana pembangunan kantor dan rumah distrik 18 Jabarteng DIY. Yang keenam, pendaftaran pelajar SIDI. Pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka sampai dengan Minggu 6 September. Jemaat dapat mendaftarkan dengan mengisi formulir pendaftaran pelajar SIDI yang dapat diperoleh di ruang konsistori gereja setelah selesai ibadah atau kantor gereja pada hari kerja Selasa hingga Sabtu. Yang ketujuh, libur nasional. Sehubungan dengan libur nasional Maulid Nabi Muhammad pada hari Selasa tanggal 25 Agustus, kantor gereja tutup dan kegiatan sermon lansia serta lainnya diliburkan. Demikian warta jemaat pada minggu ini, Tuhan memberkati. Setelah ini kami serahkan selanjutnya ke panitia Parheheon Naposo.
Cek. Puji syukur bagi Tuhan atas penyertaannya yang luar biasa dalam persiapan dan pembukaan kegiatan Parheheon tahun ini. Mari kita lanjutkan rangkaian pembukaan Parheheon Naposo Bulung tahun 2026. Kepada paduan suara Naposo Bulung kami persilahkan.
Saat ini, mari kita mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Naposobulung HKBP Bandung kepada Kak Grace Pangaribuan. Kami persilahkan. Shalom. Tes. Oke. Yang kami hormati Pendeta Resort HKBP Bandung, Amang Pendeta Albenar Silayan, Amang Inang Parhalado, dan Abang Kakak serta teman-teman semuanya. Horas. Pertama-tama udah pasti kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena cuma karena Tuhan aja kita berkesempatan untuk membuka Parheon Naposo Bulung 2026 pada hari ini. Berbicara tentang Naposo, sebenarnya Naposo itu bukan cuma soal kegiatan atau tempat kita ngumpul-ngumpul bareng doang. Melainkan Naposo adalah tempat di mana kita bisa sama-sama bertumbuh, belajar melayani, saling mengenal, dan saling mengingatkan dalam perjalanan kita sebagai anak muda di gereja. Kita semua pasti punya kesibukan masing-masing, aku yakin. Ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan mungkin itu membuat kita seringkali melewatkan kegiatan gereja atau bahkan ibadah gereja. Nah, para Parheon kali ini mau mengajak kita semua untuk kembali melihat bahwa kita masih punya tempat loh di sini. Buat yang udah lama aktif, abang kakak, mari kita terus jaga kebersamaan dan semangat pelayanannya. Dan buat abang kakak yang mungkin baru mau bergabung atau udah lama gak ikut dan mau ikut lagi, aku cuma mau bilang kalau pintu Naposo selalu terbuka. Aku percaya Naposo bukan tentang siapa yang paling aktif atau siapa yang paling lama bergabung, tapi tentang bagaimana kita bisa sama-sama bertumbuh dan menggunakan apa yang Tuhan kasih kepada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kiranya melalui Parheon tahun ini, kita bukan cuma menjalani sebuah rangkaian acara, tapi benar-benar bisa merasakan kembali sukacita berkumpul, bertumbuh, dan melayani bersama sebagai Naposo Bulung. Selamat mengikuti Parheon Naposo Bulung HKBP Bandung tahun 2026. Mari kita nikmati prosesnya, kita bangun kebersamaannya, dan yang paling penting kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Terima kasih Kak Grace atas sambutannya. Berikutnya, kata sambutan akan disampaikan oleh Ketua Parheon Naposo Bulung HKBP Bandung tahun 2026, yaitu Kamaria Nainggolan. Shalom. Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Albenar Silayan, Amang Inang Parhalado, dan seluruh jemaat yang hadir. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh kembali berkumpul dalam sukacita. Pada tahun ini kita diajak untuk memulai sebuah perjalanan dengan satu pertanyaan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Siapakah saya? Who am I? Di tengah kehidupan yang terus berubah, berbagai tuntutan, pilihan, dan pengaruh yang kita hadapi sebagai anak muda, terkadang kita bisa lupa tentang siapa diri kita sebenarnya. Karena itu, melalui Parheon NHKBP Bandung 2026, kita akan bersama-sama melihat kembali dan menemukan identitas kita yang sesungguhnya bukan ditentukan oleh pencapaian, pekerjaan, pendidikan, lingkungan, ataupun orang lain, tetapi berakar di dalam Kristus. Atas dasar itulah, Parheon tahun ini mengangkat tema Identity in Christ, knowing who you are, living who you are called to be.
Tema ini mengajak kita untuk mengenal siapa diri kita di dalam Kristus, menghidupi identitas tersebut, dan kemudian menjalankan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, Efesus 2 ayat 10. Untuk menuntun kita dalam perjalanan tersebut, kita telah mempersiapkan berbagai rangkaian kegiatan yang akan kita jalani bersama. Perjalanan ini akan kita mulai melalui pembukaan Parheon hari ini, tanggal 23 Agustus 2026, kemudian dilanjut dengan penyambutan mahasiswa baru, marsiajar, gathering, dan juga penutupan di bulan Oktober 2026. Setiap rangkaian tentunya memiliki tujuan dan pengalaman yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu arah yang sama, yaitu membawa kita semakin mengenal Kristus, bertumbuh dalam iman, dan memahami panggilan kita sebagai anak muda Kristen. Karena itu, kami mengajak seluruh abang kakak dan teman-teman Naposo untuk ikut mengambil bagian dalam perjalanan ini. Sebelumnya, mari kita saksikan rekap rangkaian Parheon NHKBP Bandung 2026. Shalom abang kakak. Parheon tahun 2026 hadir kembali sebagai wadah bagi kita untuk bangkit, bersatu, dan memancarkan terangnya di tengah dunia. Mari hadir, bertumbuh, dan ramaikan seluruh kegiatannya bersama. Let's shine together. Catat tanggalnya ya. Oke, saat ini panitia juga telah membagikan flyer acara terdekat yang akan dilaksanakan, yaitu PMB dan Marsiajar. Kami menunggu abang kakak untuk mendaftarkan diri dan ajak teman-teman lainnya dengan scan barcode yang sudah tersedia. Kiranya melalui seluruh rangkaian Parheon ini kita boleh menemukan jawaban atas pertanyaan dan menyadari kita adalah pribadi yang dikasihi, dipilih, dan dipanggil oleh Tuhan untuk tujuannya. Kami tunggu kehadiran dan partisipasi abang kakak dalam Parheon NHKBP Bandung. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Maria atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Albinar Silain, sekaligus pemukulan gong. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kami dari Parhalado sekaligus juga dari panitia dan pengurus Pos Gunung HKBP Bandung mengajak kita semua untuk hadir selalu di rumah Tuhan yang kita cintai untuk memuji Tuhan. Inilah Naposo Bulung HKBP Gereja kita Kayu Bandung ini yang rindu akan persekutuan kita di tengah-tengah gereja kita untuk memuji Tuhan melalui event Parheon Naposo Bulung tahun 2026 ini. Kami mengajak kita seluruh untuk berperan aktif di tengah-tengah persekutuan gereja kita. Oleh karena itu, di tengah-tengah sukacita kita pada pesta Parheon Naposo Bulung di tahun 2026 ini, yang sekaligus juga menyapa kita dengan tema Identity in Christ, Efesus 2 ayat 10,
di mana kita mau menciptakan generasi muda kita yang berkarakter di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu dengan resmi kami membuka Pareheon Naposo Bulung Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bandung Resort Bandung tahun 2026 di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Semoga panitia dan pengurus Naposo Bulung diberkati Tuhan melaksanakan program Naposo Bulung. Horas. Dengan demikian, rangkaian kegiatan Parheheon Naposo Bulung HKBP Bandung tahun 2026 akan dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, melayani, dan hadir hingga rangkaian Parheheon selesai nanti. Kiranya kebersamaan ini menjadi berkat dan semangat baru bagi kita untuk terus bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, kami serahkan kepada Amang Parhalado untuk melanjutkan ibadah. Shalom, Horas. Kembali kita memuji dari buku ND 471 sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B. Pilih Yesus,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Shalom. Shalom. Horas. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dan terima firman Tuhan dengan sukacita yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaiknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh dunia yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah sukacita kita menyambut firman Tuhan, kita diingatkan dengan satu tema, teguh berpegang pada kebenaran. Bapak, Ibu, pasti kita semua pernah mengalami apa yang mau saya ceritakan ini. Kita senang ketika kita bertemu dengan sahabat kita. Kita bergembira sekali ketika kita punya janji dan bertemu dengan doi kita. Tetapi apa yang terjadi ketika di suatu saat kita membuat janji untuk ketemu, tetapi ketika waktunya kita harus ketemu, ternyata batal. Tidak ada komunikasi. Tidak ada kata sedikit pun dari si doi itu untuk mengatakan ada alasan membatalkan. Apa yang terjadi? Mungkin tidak hanya rasa kecewa, tetapi mungkin di dalam hal kita bisa melampiaskan kekecewaan itu. Apakah dengan cara menangis? Apakah dengan cara tidak memaafkannya lagi? Kita punya pengalaman dalam hal itu. Bapak, Ibu, kenapa hal itu terjadi? Mungkin di satu sisi kita tidak sadari bagaimana perasaan orang. Itulah
kondisi dan situasi di mana kebenaran itu tidak dilakukan. Kita bisa melihat dan kita bisa merasakan kebenaran sering kita kecewakan. Kebenaran sering kita bohongi. Namun kebenaran itu tidak pernah membohongi kita. Amin. Kebenaran itu tidak pernah mengecewakan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, melalui perayaan Pareheon Naposo Bulung juga, kita diajak tidak hanya mengenal kebenaran, tetapi kita mau menunjukkan siapa sebenarnya identitas kita di tengah-tengah kebenaran itu. Terkadang kita rindu dengan kebenaran itu, terkadang kita rindu hidup di tengah-tengah kebenaran itu, tetapi kita tidak mau menjadi pelaku daripada kebenaran. Karena apa? Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Diingatkan melalui hambanya Paulus kepada jemaat Efesus. Jemaat Efesus pada saat itu sama dengan kondisinya seperti apa yang kita alami saat ini. Paulus menceritakan bahwa kota jemaat Paulus sudah ada dalam kondisi yang sangat luar biasa perekonomiannya. Daerah itu daerah yang strategi. Baik dari pengetahuan, baik dari sisi ekonomi dan politik. Tentu itu mempengaruhi kehidupan manusia. Bagaimana karakter manusia itu ketika dia ada di dalam situasi dan kondisi ekonomi yang baik. Bagaimana situasi dan kondisi pola hidup manusia itu ketika dia berada di dalam tingkat politik yang tinggi. Apalagi di dalam situasi dan kondisi kehidupan yang strategi. Coba kita bayangkan, kalau kita pada saat ini hidup di daerah yang sentralisasi. Semua kegiatan di sana membangun kehidupan kita, membangun ekonomi kita. Apakah kondisi yang seperti itu membangun jati diri kita, identitas kita, hidup di dalam kebenaran Tuhan, atau kondisi dan kehidupan kita menjauh dari kebenaran Tuhan? Tentu kalau Paulus melihat itu, jemaat yang ada di Efesus seperti apa yang diharapkan oleh Paulus, mungkin dia tidak kecewa. Mungkin dia tidak berjibaku untuk hadir di sana mengingatkan, mengajarkan kembali bagaimana kondisi setiap pribadi, manusia, kelompok yang tadinya meyakinkan dirinya hidup benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, ternyata mereka menyimpang. Mereka memilih hidup di luar daripada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin pada saat ini, di zaman di mana kita hidup, bisa lebih hebat daripada kehidupan jemaat Efesus. Karena apa? Karena kita berada di tengah-tengah zaman yang begitu maju. Saat ini kita dituntun bagaimana kita menempatkan diri kita, pribadi kita, untuk hidup di tengah-tengah zaman, di mana zaman ini adalah zaman yang begitu gampang. Kita bisa gampang menerima informasi. Kita bisa gampang mengakses apapun yang kita inginkan.
tanpa kita memakai pikiran yang benar. Kita bisa mengakses apapun yang kita inginkan, baik untuk kepentingan studi kita, kepentingan kehidupan ekonomi kita, tanpa kita mengacu dari dasar kebenaran Tuhan. Karena itu apa yang diingatkan oleh Paulus, apa yang diingatkan oleh firman Tuhan pada hidup kita pada saat ini. Sekalipun saudara mampu menguasai pengetahuan teknologi apapun yang saudara anggap itu menjadi kebutuhan kehidupan saudara, mendukung masa depanmu, mendukung secara ekonomi, baik intelektual, komunitasmu, tetapi Tuhan mengingatkan kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Kita bisa menguasai teknologi. Kita sadar atau tidak sadar, ketika kita berbicara identitas kita, kita lebih senang identitas kita itu banyak diketahui oleh orang-orang lain melalui media sosial. Baik atau tidak baik caranya, baik atau tidak baik tujuannya. Kita bangga dengan hal itu. Tetapi apakah itu menjadi solusi kehidupan kita ketika pada saat ini kita diingatkan untuk berpegang teguh akan kebenaran Tuhan? Saya yakin Tuhan menginginkan kita menjadi aktivis-aktivis, menjadi jemaat yang berpotensi di tengah-tengah pengetahuan teknologi. Kita yakin dan itu adalah harapan kita, itu adalah doa kita. Sebagaimana kita ini dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah aktivitas kita setiap hari, dan kita yakini apapun keberadaan kita, apapun kondisimu saat ini, saudara merindukan bahwa itu adalah rencana dan rancangan Tuhan untuk membuat hidupmu jauh lebih baik dari masa lalu. Dan itu adalah harapanmu untuk melihat ke depan, masa depanmu jauh lebih baik dari saat ini. Amin. Tetapi kita disadarkan oleh firman Tuhan pada saat ini dengan dua hal. Yang pertama sekali, kalau kita melihat satu pohon yang tinggi, yang besar, mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa suatu saat dia bisa tumbang dengan angin yang kencang. Kehidupan kita juga seperti itu. Di suatu saat ketika kita mampu menguasai apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, kita bisa menjamin bahwa kita akan meniti perjalanan hidup kita dan menuju satu masa depan yang baik, jauh lebih baik dari orang-orang lain. Tetapi apa yang terjadi? Biarpun kita mampu menguasai dunia ini, saya yakin Anda sering kecewa dengan dunia ini. Sekalipun Anda menguasai dan mendapatkan apa yang saudara inginkan, di saat keinginan saudara itu ada di depan mata, di saat keinginan saudara itu sudah saudara genggam, suatu saat itu bisa mengecewakan saudara. Apakah jemaat Efesus ini sudah sampai di tingkat mengecewakan Tuhan ketika mereka menyatakan identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kenyataannya mereka tidak berjalan lagi dalam kebenaran Tuhan? Yang kedua, Paulus juga mengingatkan
Ada banyak orang yang gagal ketika dia menyatakan identitasnya. Baik dia mengatakan identitas sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ada satu sifat yang kita rubah, yaitu sifat kekanak-kanak. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat, menyambut firman Tuhan pada saat ini. Paulus mengingatkan untuk membangun identitas yang baik, untuk membangun identitas yang benar. Kita perlu mengenal diri kita. Lalu dia katakan bahwa persekutuan itu bisa kuat, bisa terjalin karena ada komunikasi yang baik. Karena ada persekutuan, perpaduan antara kemampuan kita masing-masing, skill kita masing-masing. Kalau firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita sama-sama manusia, tetapi Tuhan memberikan kepada kita berbagai karunia, berbagai talenta. Coba saudara lihat, jari kita ini tidak ada yang sama. Ada dari antara saudara-saudara sekarang di sini yang jarinya sama tingginya? Saya pikir tidak ada. Tapi ini mengajak kita untuk merenungkan, inilah kehidupan kita. Terkadang di suatu saat saudara jauh lebih tinggi posisinya dari teman-temanmu. Mungkin saudara di suatu sisi bisa lebih rendah dari temanmu. Tetapi kalau itu kita buat menjadi karunia-karunia seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, memang tubuh itu satu tetapi banyak anggota-anggotanya. Bagaimana kita mau memanfaatkan bahwa anggota-anggota tubuh itu sudah punya tugas masing-masing. Karena itu firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ketika kita mempergunakan karunia itu dengan baik, maka akan tercipta suatu komunitas yang baik, persekutuan yang baik. Maka kita diajak hidup secara teratur di dalam Tuhan. Sebagaimana kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin pada saat ini kita tidak mengenal perpustakaan lagi. Tapi mungkin dari antara kita masih sering pergi ke toko buku Gramedia atau toko buku apapun namanya. Kita bisa tertarik untuk melihat satu buku ketika buku itu disusun rapi. Dari yang tertinggi sampai yang terendah atau sebaliknya. Tetapi coba bayangkan, ketika buku itu disusun secara acak-acakan, ada yang tinggi, ada yang pendek di tengahnya, lalu kembali kepada yang tinggi, apa yang terjadi? Mungkin sepenting apapun ilmu yang akan kita cari melalui buku itu, kita sudah tertolak dengan susunan daripada buku itu. Demikian dengan kehidupan kita pada saat ini. Pemuda gereja, hidupmu saat ini tidak dikenal dengan usiamu. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Jangan seorang pun yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jangan satu orang pun yang menganggap dirimu rendah karena dirimu atau pribadimu selama ini belum berbuat apa-apa, baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Tetapi pada saat ini Tuhan mau mengingatkan kita bahwa jangan pernah saudara mengubur anugerah karunia yang telah Tuhan berikan kepadamu. Mari kita gali potensi hidup kita. Mari kita gali dan kita pelihara talenta-talenta yang ada dalam diri kita.
Jangan pernah melihat talenta dan mengubur karunia Tuhan yang ada dalam dirimu ketika kamu melihat orang lain mampu di bidangnya. Itulah sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan kita. Banyak karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana kita tidak pernah memelihara itu. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 12 itu. Sebagaimana Tuhan juga mengingatkan kita di dalam firman-Nya, bahwa berbagai macam talenta telah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau melalui firman-Nya tadi dikatakan ada rasul yang dibangkitkan, yang diutus, yang dipilih oleh Tuhan, ada nabi atau banyak lagi. Tapi coba kita gali potensi yang ada di dalam pribadi kita dengan berbagai latar belakang. Saudara-saudara saya, mahasiswa-mahasiswa, bahwa jurusanmu itu adalah potensi hidupmu, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Bagi saudara-saudara saya yang sudah mendapatkan pekerjaan, itu adalah karunia Tuhan yang ada dalam hidupmu. Tapi yang satu ini mungkin bukan karunia. Kalau saudara masih jomblo, itu bukan karunia. Itu adalah kelemahanmu. Ya, jangan pelihara kejombloanmu, jangan pelihara penderitaan, tetapi kalahkan, ubah penderitaanmu dengan identitasmu yang baru. Identitasmu yang baru adalah identitas di dalam kebenaran Tuhan. Apapun kondisimu, Tuhan akan memanfaatkanmu pada saat ini. Apapun kondisimu, Tuhan akan memakaimu pada saat ini. Karena itu mari, saudara-saudara yang kekasih, jangan menjadi penonton sebagai anak-anak Tuhan, tapi bangkitlah. Jarimu itu menggambarkan pribadimu. Jari-jari saudaramu juga menggambarkan pribadinya. Mari satukan. Ketika pribadi, sikap dan sifat kita, ketika kasih karunia, talenta yang berbeda-beda itu kita satukan, lalu kita doakan, kita berserah kepada Tuhan, maka banyak hal yang bisa kita lakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kamu belajar, berpikir akan masa depanmu, ketika kamu mencari pekerjaanmu yang belum ketemu atau belum dapat pada saat ini, Tuhan mengingatkan, jika sudah ada dari antara saudara-saudara kita yang sudah mendapatkan pekerjaan, ada dari antara saudaramu yang belum mendapatkan pekerjaan, dengarkan dia. Tanganmu ini gambaran bahwa pribadimu tidak akan bahagia tanpa orang lain kamu kasihi, kamu tolong. Amin. Hidupmu tidak akan penuh damai sejahtera tanpa kamu mengasihi orang lain, tanpa kamu peduli dengan orang lain. Ingat, setinggi apapun kita seperti pohon yang besar, ketika kemarau datang, dia akan menjerit. Tetapi kita bisa belajar dari pohon yang besar. Sekalipun dia tidak pernah berbicara kepada kita, tetapi dia mempersiapkan hidupnya. Ketika kemarau datang, dia rela daunnya juga keguguran. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki identitas kebenaran, tidak hanya menginginkan hidup kita di tengah-tengah sukacita, tapi Tuhan juga telah mengingatkan kita. Mungkin kita pernah belajar bahwa
sekolah yang lebih baik, menempa kesuksesan, bukan sekolah di dalam sukacita, tetapi sekolah ketika kita hidup di tengah-tengah penderitaan. Yang bisa membuat hidup kita kuat bukan sukacitanya, tetapi ketika kita sedang di dalam pergumulan dan persoalan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak untuk bertumbuh dalam kebenaran Tuhan seperti yang disampaikan di dalam ayat 15. Sebaliknya, dengan berpegang kepada kebenaran Tuhan di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan segala sesuatu dalam kehidupanmu, menikmati segala sesuatu dalam kehidupanmu. Tapi saya yakin kalau pada sore hari ini kita mau meraih identitas kita di dalam Tuhan, nyatakan itu hanya salah satu fasilitas yang dipakai oleh Tuhan supaya kita benar-benar hidup dan selalu di dalam kebenarannya. Amin. Melalui persekutuan kita pada hari ini, mari kita lihat dan mari kita nyatakan identitas kita adalah identitas yang bertumbuh bersama di dalam Tuhan, melayani di dalam Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada identitasmu hanya melayani media sosial. Sekalipun Tuhan menginginkan itu menjadi fasilitas hidup kita, tetapi kita mau yakinkan, saya ada di tengah-tengah kehidupan saya karena saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mari melalui parheheon naposobulu, saya yakin dengan bergandengan tangan, dengan melihat talenta-talenta, dengan melihat kelebihan-kelebihan dan kekurangan yang ada dalam hidup kita, kita mau punya komitmen bagaimana kita melayani untuk Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Saya mau merefleksikan sukacita kita, identitas yang baru sekaligus identitas yang kekal selama-lamanya, yaitu identity in Christ. Identitas dalam Kristus harus dibangun dengan kebenaran Kristus. Tidak hanya menyatakan saya adalah Kristen, tetapi identitas yang baru yang dibangun dalam kebenaran Kristus, itu mau kita nyatakan dengan fakta dan nyata bahwa kita melayani di dalam Kristus. Kita nyanyikan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saya mau mengajak kita bangkit untuk berdiri, menyatakan pernyataan iman kita, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
kembali ulangi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tangga berkembang, timbunlah tangga yang terluka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tangga berkembang, timbunlah tangga yang terluka, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, satu hal yang diingatkan oleh nyanyian tadi, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki identitas yang baru, yang dibangun di dalam kebenaran Tuhan, yakinkan dan nyatakan doamu selalu dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala-galanya dalam hidup saya. Amin. Hilangkan kekhawatiran. Apapun yang Tuhan katakan tadi. Hidupmu bisa menjalani lubang yang begitu besar, yang memang saudara tidak pernah mengharapkan itu, yang menjadi pergumulan hidupmu. Saudara juga tidak pernah mengharapkan akan menghadapi gunung yang tinggi. Bukan menjadi pemandangan yang indah, tetapi persoalan-persoalan hidup yang jauh lebih besar dan lebih tinggi daripada yang saudara inginkan. Tetapi nyatakan hidup. Saya hidup bukan karena saya kuat, tetapi saya hidup karena Tuhan akan memampukan saya. Amin. Kita jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Buatlah dimanapun saudara beraktivitas, di studimu, pekerjaanmu, atau pada saat ini saudara masih mencari pekerjaan, di mana saudara meyakinkan itu adalah menjadi saluran berkat Tuhan. Tapi saya yakin, seperti apa yang disuarakan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 23 itu. Tuhan adalah gembala kita yang tidak pernah tidur. Dia ada bersamamu sekalipun kamu tidur. Dia telah merancang dan merencanakan bahwa dia akan menuntun hidupmu ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Namun kamu harus memperbaharui hidup. Diperbaharui, diproses. Jangan seperti jemaat di Efesus. Tuhan memberkati, tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari bergabung di dalam berbagai talenta karunia-karunia Tuhan yang ada bagi kita. Berikan itu menjadi persembahan untuk melayani dalam ladang Tuhan. Tepuk tangan buat pemusik dan multimedia kita. Tepuk tangan juga buat Naposo Bulung, yang pada saat ini mereka menjadi pengurus di tengah-tengah kerinduan mereka bahwa kita adalah bagian daripada apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu saya tidak mengundang kita untuk bertepuk tangan untuk diri kita,
tapi saya mengundang kita semua untuk melipat tangan kita. Untuk berdoa, Tuhan pakai saya untuk melayani-Mu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu telah mengubah hidup kami pada sore hari ini untuk mendapatkan identitas yang baru, yaitu identitas hidup di dalam Tuhan yang dibangun dan dibentuk di dalam kebenaran-Mu. Inilah kami Tuhan, pakailah kami sebagai anak-anak dengan berbagai karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Kami sadar melalui firman-Mu pada sore hari ini, kami bagaikan jari-jari tangan kami. Sekalipun kami sama-sama manusia diciptakan oleh Tuhan, tetapi kami berbeda-beda karunia yang telah Tuhan berikan. Biarlah Tuhan, ketika kami melipat tangan kami dan berdoa, itu buktinya kami menyatukan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk semakin melayani di tengah-tengah kehidupan kami, di gereja-Mu, dimanapun kami Tuhan berada. Biarlah kami hadir sebagai anak-anak kebenaran Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan di sini yang hadir. Biarlah melalui kehadiran kami di sini, Tuhan mengizinkan kami, melalui kasih karunia-Mu, Tuhan tuntun kami untuk segala aktivitas kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat orang tua kami, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan juga menyertai mereka. Dan begitu juga Tuhan, pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKB Bandung ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan mengaruniakan lidah dan mulut para hamba. Dan begitu juga dengan sukacita kebijaksanaan. Supaya setiap para hamba-Mu, pimpinan jemaat-Mu, mampu Tuhan pakai menjadi alat-Mu dalam memberitakan Injil-Mu. Supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, yang merindukan sukacita melalui pelayanan gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kami, anak-anak-Mu kembali dari rumah-Mu ini, membawa sukacita terang firman-Mu, biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Dan begitu juga dengan pelayanan gereja-Mu dalam ibadah jam 18 nanti Tuhan. Pakai para hamba-Mu dan berikan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati setiap langkah jemaat-Mu Tuhan untuk datang merindukan akan firman dan berkat-Mu melalui persekutuan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan sambil memberikan persembahan.
Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita.